Kisah Nabi Harun. Kisah Nabi Harun selalu dikaitkan dengan Nabi Musa. Itu dikarenakan saat ditugaskan untuk menemui Raja Mesir, Fir'aun, Nabi Harunlah yang menemani Nabi Musa. Selalu berkaitan dengan Nabi Musa. Hal tersebut karena saat Nabi Musa berdakwah, Nabi Harunlah yang menemani. Kisah Nabi Harun. Berdasarkan beberapa sumber, nama Nabi Harun adalah Harun bin Imran bin Kahat bin Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Khalilu al-Rahman. Nabi Harun dilahirkan sebelum lahirnya Nabi Musa. Nabi Harun hidup hingga usia 123 tahun pada tahun-tahun 1531 sampai tahun 1408 sebelum Masehi SM dan wafat di Gunung Nebu, Bukit Nabu, yang berada di Yordania. Nabi Harun adalah kakak dari Nabi Musa, keduanya diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel. Namun tidak ada keterangan jelas berapa perbedaan umur antara keduanya. Dikenal akan kefasihannya lidahnya serta kuat pikirannya. Oleh karena itulah Allah SWT mengutusnya bersama Nabi Musa, agar dapat membantu saudaranya dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun yang terkenal sangat angkuh dan sombong. Kisah Nabi Harun. Diketahui, Firaun telah berkuasa di Mesir sejak lama dan memerintah dengan zalim dan kejam. Rakyat Firaun terdiri dari bangsa Mesir yang merupakan penduduk pribumi dan Bani Israel yang merupakan bangsa pendatang. Perlakukan Firaun kepada Bani Israel berbeda dengan kaumnya. Bani Israel diperlakukan sewenang-wenang. Selain terkenal zalim dan kejam, Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah dan dipuja. Oleh karenanya, Allah SWT mengutus Nabi Musa untuk menemui Fir'aun dan mengajaknya ke ajaran yang benar. Nabi Harun adalah saudara kandung Nabi Musa yang telah diutuskan Allah SWT sebagai seorang rasul dan selaku menteri Musa dan membantunya dalam berdakwah, dikutip dari buku Al-Aqidah Al-Islamiyah. Kisah Nabi Harun dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 20 kali. Kisah Nabi Harun diangkat menjadi nabi diceritakan dalam surat Maryam ayat 53. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu saudaranya, Harun menjadi seorang nabi. Qs Maryam 53. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Harun diangkat menjadi nabi diceritakan usai Nabi Musa memohonkan kepada Allah SWT untuk menjadikan saudaranya Harun sebagai menterinya untuk membantu dalam berdakwah kepada Fir'aun dan Bani Israel. Seperti dalam surat Taha ayat 24-34. Dia, Musa, berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku, teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau, dan banyak mengingat engkau." Qs Taha 25-34. Selain dalam surat Taha, kisah Nabi Harun juga disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 34. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku, sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Qs Al-Qasas 34. Itulah doa Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman kepada Fir'aun. Allah mengabulkan doa Nabi Musa, seperti diceritakan dalam surat Taha ayat 36. Allah berfirman, "Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa." Qs Taha 36. Dikutip dari buku Al-Maraghi, kemudian setelah para utusan salawatu alaihim, diutus pula Musa dan Harun kepada Raja Mesir dan para pemuka kaumnya itu di sini disebutkan secara khusus. Karena kaum mereka, bangsa Kipti, sangat patuh kepada para pemimpin. Mereka ikut kafir bila para pemimpinnya itu dalam melaksanakan berbagai kemaslahatan dan urusan-urusan penting.
Kisah Nabi Harun dalam surat Taha ayat 42-50 diceritakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun agar bertutur lemah lembut saat memperingatkan Firaun. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Firaun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Berkatalah mereka berdua, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Maka datanglah kamu berdua kepadanya Firaun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Berkata Firaun, maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa? Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Surat Taha 42-50. Kemudian dalam surat Yunus ayat 75-76, Harun diceritakan bahwa Allah SWT menyampaikan peran keduanya setelah berbicara tentang sekelompok dari para rasul. Kisah Nabi. Kemudian sesudah rasul-rasul itu, kami utus Musa dan Harun kepada Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya, dengan membawa tanda-tanda, mukjizat-mukjizat kami. Maka mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Qs. Yunus 75-76. Kisah Nabi Harun lainnya yang terkenal adalah saat Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk menerima kitab Taurat dari Allah SWT. Seperti yang tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 142. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat, sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Al-A'raf 142. Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari, kemudian datanglah ujian kepada Bani Israel. Mereka tergoda untuk kembali menyembah berhala, kali ini dinamakan Al-Ajl yang berarti anak sapi dan dibuat oleh Al-Samiri. Ketika kembali dari Bukit Tursina dan melihat kaumnya kembali menyembah berhala, Nabi Musa sangat marah. Dia, Musa, berkata, hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku? Qs Tahayat 92-93. Nabi Musa kemudian memegang kepala saudaranya, Nabi Harun. Kemudian, Nabi Harun langsung berusaha untuk menenangkan saudaranya yang saat dikuasai oleh amarah. Seperti yang tercantum dalam surat Taha ayat 94. Harun menjawab, hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku. Surat Taha ayat 94. Kemudian keduanya menghampiri Al-Samiri. Itulah kisah Nabi Harun yang patut kita diteladani.